Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terpujilah Tuhan yang hari ini kembali mengantarkan kita ada di rumah Tuhan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Dia. Hari ini hari yang istimewa ya, kita sudah ada di minggu yang keempat ya, hari minggu yang keempat di tahun yang baru. Betapa Tuhan luar biasa sudah memelihara kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga kejadian memimpin pada beberapa minggu yang lalu tidak terulang pada hari ini. Kalau saudara-saudara ingat, Mas Hari sempat mencari kacamatanya ya, padahal kacamatanya sedang terpakai. Ketika kami membahas hal itu di rumah mempersiapkan ibadah ini, kami merenungkan bahwa terkadang dalam perjalanan hidup kita suka cari di mana Tuhan, seperti itu ya. Ketika kita hadapi masalah, tantangan, di mana Tuhan ya? Di mana Tuhan? Kita cari-cari Tuhan ini di mana? Padahal sesungguhnya Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan tidak pernah hilang, saudara-saudara ya. Seperti kacamatanya Mas Hari yang dipikirnya hilang, tetapi sebenarnya terpasang cantik di depan matanya ya, terpasang ganteng di depan matanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ini menjadi keyakinan kita di hari yang istimewa ini, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita membaca Mazmur 139. Mazmur 139. Saya mengajak kita untuk membacakan bagian ini. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan secara bergantian kita membacakan Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ayat pertama hingga ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama namun secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-14. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Amin. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Saudara-saudara sekalian, biarlah Mazmur ini menjadi ungkapan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Mengawali doa kita sebuah pujian yang menjadi keyakinan kita bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang selalu memperdulikan kita. Dia Bapa yang memulihkan hidup kita. Mari kita nyatakan di hadapannya bahwa hari ini kita haus dan lapar akan Bapa kita yang di surga. Kita haus dan lapar ingin berjumpa dengan Dia, ingin menikmati lagi persekutuan yang intim dengannya melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian
Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaran-Mu itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saudara-saudara, mari menggunakan waktu ini untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sambil musik tetap memainkan pujian ini, ada waktu bagi kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan, Bapa yang mengasihi hidup kita.
balik keterbatasan kami karena masih harus menggunakan masker Tuhan ketika kami memuji Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena kami percaya Engkau melihat kedalaman hati kami pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya dari hati kami yang paling dalam Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Dan karena kasih-Mu lah Tuhan, kami ada berdiri di hadirat-Mu pada pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus. Bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh kehebatan, bukan oleh karena kemampuan, bakat, talenta yang kami miliki. Bukan karena harta kekayaan yang kami punyai, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan. Tetapi semua ini Tuhan terjadi karena Engkau mengasihi kami. Dan kami sangat-sangat menyadari kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih yang tidak akan pernah kami dapat balas sepanjang hidup kami. Karenanya Tuhan, hanya ungkapan syukur, syukur, syukur kepada Tuhan yang kami dapat persembahkan kepadamu di hari yang istimewa, hari yang kudus ini. Karenanya Tuhan, terimalah semua pengucapan syukur yang kami semua sudah persembahkan kepadamu. Dan biarlah ucapan syukur dari hati kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mohon juga pada pagi hari ini agar Engkau mengampuni kami. Kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengakui kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, ampunilah kami. Basuhlah kami, sucikan dan bersihkanlah kami, agar kami dapat layak untuk berjumpa dengan Engkau, untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami, baik kami yang hadir di rumah Tuhan, juga saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah masing-masing. Engkau hadir berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita akan menyanyikan satu pujian ya. Senang pada pagi hari ini melihat ada yang baru pertama kali hadir mungkin ya. Atau saya yang baru bertemu, selamat datang. Baik ada yang sudah pernah hadir datang mengunjungi orang tua, ada juga yang baru pertama kali hadir untuk beribadah. Kami mengucapkan selamat datang dan kita akan berbakti kepada Tuhan bersama-sama. Nah saudara sekalian, satu pujian dalam buku nyanyian kita. Kepada Tuhan kita ungkapkan bahwa kita adalah milik Tuhan ya. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 149. Ku milikmu, Tuhan yang kuat dan hidup. Engkau gunung batuku yang teguh. Ku mengikut Tuhan seumur hidup. Engkau anak Allah, kekal, aku milikmu. Kita naikkan pujian ini berturut-turut dengan penuh sukacita dan penuh iman kepada Tuhan. Yang terus
Mari kita bangkit berdiri kembali saudara-saudara dan mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan yang kita cintai. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Pengakuan iman balas keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, mencipta, memelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian, Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, bangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Ada kesempatan bagi kita kembali pada hari ini untuk menyaksikan cinta dan kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Mungkin dalam 24 hari ini, 23 hari ini, atau mungkin dalam sepanjang minggu ini, atau mungkin dalam beberapa hari ini, kesaksian saudara akan menjadi berkat. Ya, saya hanya akan memberikan 2 kesempatan saja, ya. Jadi kalau 2 kesempatan ini saudara menyiapkan diri untuk menjadi berkat melalui ruang kesaksian, kami persilakan. Setelah kor yang pertama, turut Tuhan Yesus. Kemana Ia tuntun, aku mau turut. Turut Tuhan Yesus, kemana Ia tuntun, aku mau turut. Kita naikkan 2 kali kor ini dengan sukacita, lalu saya berikan kesempatan kepada saudara yang mau bersaksi.
Baik, kalau tidak ada saya yang menggunakannya ya. Jadi saudara-saudara yang mau menggunakan kesempatan kedua, siapkan ya untuk kesempatan kedua. Saya bersyukur kepada Tuhan, minggu ini terlewati dengan pertolongan Tuhan ya. Minggu lalu kami tidak beribadah secara offline karena sepanjang malam minggu anak saya yang pertama panas tinggi ya. Jadi sepanjang malam mengawasi dia panas tinggi sehingga bangunnya agak siangan jadinya pagi. Padahal rencananya mau ibadah, akhirnya kami mengikuti ibadah secara online dan ternyata di hari Minggu itu siangnya panasnya semakin tinggi dan dia sudah mulai ngomongnya ngalor ngidul begitu ya, mengigau, matanya sudah menatap dengan kosong seperti itu dan membuat saya sedikit khawatir karena anak laki-laki seperti itu walaupun tidak ada riwayat kejang sejak kecil. Akhirnya hari Minggu kami bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dokter periksa, dokter bilang, "Bu, panasnya baru 2 hari. Jadi pasti nggak apa-apa kalau diperiksa darahnya. Jadi pulang saja dulu minum lagi obat." Lalu saya bawa pulang, kata dokter kalau hari Selasa masih panas baru ibu bawa ya untuk diperiksa darahnya. Lalu kami pulang hari Minggu, terlewati, hari Senin juga terlewati. Senin masih panas, Senin malam sudah tidak panas lagi ya. Panjang malam saya awasi tidak panas, Selasa juga sudah tenang-tenang seperti itu. Bahkan saya masih bisa mengikuti ibadah pelepasan di sini. Selasa sepanjang hari dia aman, tetapi ternyata Selasa malam tiba-tiba dia minta ke kamar mandi, lalu sampai di kamar mandi dia buang air kecil dan tiba-tiba dia teriak, "Mama, mama!" Karena kami tidur berdua, papanya di sebelah. Lalu saya lari dan melihat dia sudah duduk lemas begitu di kamar mandi. Saya angkat, saya khawatir begitu. Apakah dia pingsan atau dia kejang ya? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya angkat dia, saya panggil bapaknya, kemudian kami dudukkan dia dan puji Tuhan dia langsung tersadar seperti itu. Saya coba gosok-gosok bawang putih semua di seluruh badannya dan kemudian dia sadar dan dia bilang, "Kenapa saya, Ma?" "Kenapa?" "Mama yang mau tanya, Kakak kenapa?" Dan kemudian dia katakan, "Saya hilang, Ma. Saya hilang tadi waktu pipis, tiba-tiba saya hilang." Sehingga saya simpulkan bahwa dia pingsan begitu ya, dia pingsan dan bukan kejang karena memang sudah tidak panas, tetapi karena sudah tengah malam saya khawatir juga, kami langsung bawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan dan memang positif tipes seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya, Tuhan sudah begitu luar biasa menolong sehingga dia sudah pulih, kalaupun sekarang masih di rumah sakit dan siang ini akan pulang. Pertolongan Tuhan lagi-lagi boleh kami rasakan dalam hidup kami ya. Benarlah bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan peristiwa sakit ini menjadi momen yang penting dan spesial untuk Abel sendiri. Karena menemani dia di rumah sakit, saya selalu bilang bahwa tenang saja nak, Tuhan pasti tolong. Kakak 14 tahun baru kali ini loh dirawat di rumah sakit. Jadi ini kesempatan yang istimewa untuk kakak, dari Tuhan, dapat berkat dari Tuhan, sakit dan nanti pasti akan sembuh. Dan benarlah hari demi hari dia semakin hari semakin baik. Dan terima kasih untuk setiap doa yang sudah dinaikkan oleh semua jemaat yang saya membaca di grup WA Korps kita, juga yang sudah sempat untuk datang membesuk, yang mendoakan dari rumah. Terima kasih banyak, Tuhan sudah menjawab doa-doa saudara-saudara sekalian, doa-doa kita semua. Dia Tuhan yang selalu baik. Nah saudara-saudara, ayat yang nyanyian yang kedua kita akan nyanyikan, lalu saya masih beri kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan kesaksian saudara. Setelah pujian pertama tadi, turut Tuhan Yesus, kemana ia pimpin aku mau turut. Dalam mengikut Tuhan Yesus, kita tidak lepas dari persoalan ya, sakit penyakit ya, persoalan pergumulan hidup. Tetapi lagu yang kedua ini akan mengingatkan kita sebuah firman Tuhan bahwa jangan kamu khawatir ya, karena Bapa di surga memelihara kita. Kita naikkan kor ini, saya undang kita berdiri lagi untuk menaikkan kor lama ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga akan pelihara. Lalu kita sambung dengan aku tidak khawatir. Lalu saya beri kesempatan untuk saudara bersaksi.
mau menggunakan kesempatan kedua ini? Kalau tidak ada haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan menyaksikan berkat Tuhan masing. Saudara-saudara, beberapa hari ini kami cuti dari hari Senin sampai hari ini sebetulnya. Kami bersyukur karena kami sudah dapat waktu yang baik. Memang karena kesibukan dan padatnya jadwal tahun ini, maka cuti itu diseling-selingin begitu ya, ada waktu kita ambil cuti karena memang padatnya segala kegiatan. Kebersamaan bersama keluarga itu merupakan hal yang langka yang kami miliki dan bersyukur karena kami sudah dapat waktu yang baik. Walaupun Senin Selasa memang jadwal kami untuk pergi keluar kota, tidak jauh sebetulnya, hanya di Lembang, tapi karena ada duka kami pending dan bersyukur tempat itu bisa dirubah ke hari Jumat kemarin. Memang tempatnya camping, saudara-saudara, camping di Ciater ya. Tempatnya sangat dingin dan kami tidak antisipasi begitu siap begitu ya, kami hanya bawa jaket begitu atau baju hangat untuk tidur malam. Ternyata kami pikir ternyata begitu dingin, kami pikir sudah tidak seperti dulu lagi kalau kalau Lembang. Dan malam kami tidak tidur terlalu enak karena di tenda begitu ya, mungkin karena tendanya saja sangat sederhana sehingga kami begitu kedinginan. Ditambah lagi saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa tidur karena sakit perut yang luar dan hebat dan luar biasa. Tetapi akhirnya waktu bangun pagi, waktu kami berdoa, kami ngobrol-ngobrol untuk merenungkan bahwa hidup ini tidak usah terlalu ribet begitu ya. Kesederhanaan itu adalah merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Anak kami yang kecil mengatakan, kalau di London mama kita perlu pemanas ya untuk menghangatkan. Saya bilang di sini tidak ada pemanas ya. Pemanas ruangan karena pada musim dingin memang sangat dingin. Dan karena sederhananya tempat itu saudara-saudara, sampai kami tidak sampai hati memakai selimut yang disediakan begitu ya. Jadi hanya membungkus kaki. Tapi seperti saya katakan tadi, kami juga belajar bahwa kami dari kampung berdua, kami tahu bahwa bagaimana kesederhanaan itu semua tidak tersedia, dan kami bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan itu kepada kami, bahwa tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita impikan bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan selalu mengingatkan hal-hal yang sederhana. Tuhan hadir seperti kor kita tadi, Dia pelihara apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki sederhana sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu pelajaran yang kami terima dan kami renungkan beberapa hari ini ketika kami mengambil cuti. Dan saudara, kami pulang dengan berkat Tuhan dan saya sudah semakin sehat, walaupun Jordan belakangnya itu seperti ada binatang yang gigit sehingga bengkak-bengkak begitu ya di belakangnya sampai pagi tadi. Saya bilang ke bapaknya, walaupun kulit kami agak gelap tapi sensitif. Ya, saudara-saudara, itulah berkat yang kami terima dan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan untuk apapun yang Dia sediakan, yang kita bisa terima, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu untuk kesaksian yang sudah memberkati oleh-oleh dari cuti ya. Walaupun cutinya tidak jauh di dekat kita, tetapi Tuhan sudah tolong dan kita telah diberkati olehnya. Sebelum kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, satu pujian manis akan kita dengarkan, pujian untuk Tuhan yang akan dinyanyikan oleh Kak Heni Norman. Mari silakan.
dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Lama ini aku diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Terima kasih banyak untuk pujian yang sungguh indah ya. Saya nggak tahu kalau Kak Heni akan nyanyi lagu itu ya, tapi saya yakin bahwa pasti pujiannya indah, suaranya indah, dan tepat untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan juga pada pagi hari ini. Di dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita menyadari ataupun kita tidak sadari, kita jauh dari Tuhan, ya, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita belum dapat menjadi istri yang baik, suami yang baik, pelayan Tuhan yang baik, ya, kita masih menjadi anak muda yang belum seperti yang Tuhan mau, seperti itu ya. Tetapi pencipta dari lagu ini saya tidak tahu siapa, tentu dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan ketika dia membuat lagu ini, bahwa ada kerinduan hatinya kepada Tuhan untuk dapat datang kepada Tuhan, meminta Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena itu saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, firman-Mu yang kuasa, yang akan mengubahkan sikap hati kami Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan itu. Dan mari kita terus menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan suaranya dengan pujian ini. Mari dengan kerendahan hati kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan benar-benar melihat hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap untuk firman itu ditaburkan, sehingga firman itu akan berbuah dalam hidup kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku
aku dengan air sungai-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Penuhkanlah bejana kami lagi hari ini. Mungkin bejana kami sepanjang minggu ini telah kosong. Mungkin bejana kami sepanjang minggu ini banyak mengalami pergumulan Tuhan. Tetapi hari ini kami mohon supaya Tuhan penuhkan lagi kami. Supaya kami pulang dari tempat ini. Kami menjadi bejana yang dikuduskan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengalirkan aliran-aliran air hidup. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kami memuliakan Allah di surga. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini waktu kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ya bisa berjumpa Bapak Ibu lagi di tempat ini pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tadi pagi ketika saya akan berangkat ke gereja ya bersama dengan Kapten Dian, dan Kapten Dian ingatkan lagi ya bahwa jangan cari kacamata lagi ya. Kacamata itu tidak akan lari kemana-mana ya. Jadi memang peristiwa itu membuat keluarga kami diberkati sepanjang beberapa minggu ini ya. Kenapa? Karena selalu ada saja hal-hal yang terkait dengan itu yang menjadi lelucon begitu di rumah, sehingga kami selalu ketawa kalau kami mengingat hal itu. Dan seperti apa yang Kapten Dian sampaikan tadi, bahwa seringkali kita juga mengalami pengalaman yang serupa, bukan ya? Apakah saudara pernah mencari sesuatu yang ternyata sedang saudara pakai, ataukah mencari sesuatu yang ada di sekitar kita yang kita pikir tidak ada begitu ya. Dan sama seperti seringkali orang mencari jodoh begitu ya, mencari tulang rusuk, susah-susah dicari kemana-mana ya, ternyata jodohnya ada di gereja gitu ya, di dalam pelayanan ya. Saya dengan Kapten Dian juga punya pengalaman seperti itu ya. Waktu kami muda melayani, sempat mengarungi samudra ya dengan yang lain gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ada di dekat kita ya. Jadi di sini puji Tuhan, saya tahu di Kolose 3 juga ada anak-anak muda yang menemukan jodohnya tidak jauh-jauh ya. Tetapi walaupun belum menikah gitu ya, tetapi sudah ada. Gimana Pian? Aman? ya, ternyata menemukan sesuatu yang dekat di sekitar kita ya. Sama seperti juga orang mencari kebahagiaan Bapak Ibu ya. Seringkali berpikir di mana kebahagiaan itu mau dicari ya. Cari ke tempat yang jauh, cari kemana-mana. Tetapi sesungguhnya ternyata kebahagiaan itu dekat dengan kita. Karena kebahagiaan yang sejati ada di dalam Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesuslah yang mampu memberikan kita kebahagiaan. Karena itu tema kita minggu ini seperti yang sudah diberikan oleh Kolose, yaitu menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan ya. Menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan. Pembacaannya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 bisa ditampilkan karena kita akan baca ayat ini secara bergantian. Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Dengan judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ini sebuah tema yang sangat menarik dan saya sangat bersemangat untuk menyampaikan hari ini ya. Mari kita melihat hal kekhawatiran. Saya baca ayat ke-25, Bapak Ibu 26 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini ayat penekanan kita hari ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, terima kasih untuk kita yang sudah membacakannya. Dari pembacaan kita ini Bapak Ibu, ada fakta mendasar tentang manusia, ya. Ada sebuah fakta yang sangat mendasar tentang manusia, ya, yaitu manusia adalah seorang pencari, ya, bukan pencuri, ya. Jangan karena masker nanti kedengaran pencuri gitu ya. Manusia adalah seorang pencari gitu ya. Manusia selalu mencari sesuatu, ya. Bahkan ketika dia sudah menemukannya, dia masih mau mencari yang lebih lagi. Kenapa? Karena faktanya adalah manusia adalah orang yang suka mencari. Cari uang misalnya. Sudah dapat uang tapi belum cukup, ya. Mau cari lagi uang yang lebih banyak. Sudah dapat handphone misalnya, anak muda biasanya, lihat keluaran terbaru iPhone, ingin lagi dapat handphone yang lebih bagus, ya. Cari istri, sudah dapat istri, masih kurang ya. Mau cari lagi yang lebih mudah gitu ya. Amin. Pak Anjas tadi mau bilang amin, cuman lihat-lihat dulu ada. Ternyata jauh jadi nggak jadi ya. Jadi untung nggak ada yang amin gitu ya. Jadi ternyata memang pasangan kita adalah yang terbaik untuk kita ya. Jangan cari yang lebih muda lagi, nggak usah ya. Kenapa? Karena semudah-mudahnya istri muda, pasti dia akan tua juga ya. Jadi sudah cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita saat ini. Nah, kita akan melihat ada dua macam tipe manusia di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Ada dua macam tipe manusia yang pada dasarnya adalah pencari tadi. Mari kita lihat. Tipe yang pertama adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31 dan 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ada tiga kebutuhan dasar manusia di situ ya, kebutuhan primer. Kenapa? Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tipe manusia pertama adalah tipe manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka kebutuhan utamanya, prioritas utama dalam hidup mereka itu hidup untuk mencari ketiga hal ini. Makan, minum, dan pakaian. Tetapi ayat ini berbicara secara jelas kepada kita bahwa kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk tujuan cari makan, cari minum, dan cari pakaian atau hal-hal jasmani lainnya, maka Alkitab bilang kita sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, di dalam kata bahasa Inggris atau bahasa aslinya itu Gentiles ya, orang yang tidak mengenal Allah begitu. Artinya ketika Yesus berbicara di dalam perikop ini, Yesus sedang berbicara kepada Gentiles atau orang-orang yang bukan Yahudi ya. Jadi orang Yahudi dulu menganggap mereka adalah orang asli begitu ya, yang dipilih Tuhan, orang yang khusus.
Sedangkan Gentiles itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi gitu. Jadi Yesus ingin bilang kepada orang-orang Yahudi ketika dia berkhotbah di bukit waktu ini dan orang-orang banyak datang, Yesus ingin bilang bahwa kamu itu orang Yahudi, kamu itu orang yang khusus, kamu itu bejana yang dikuduskan. Kamu dipilih khusus, dipisahkan, kamu istimewa. Karena itu jangan punya pola pikir, jangan punya kehidupan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti bangsa-bangsa lain yang tidak punya Allah, yang tidak mengenal siapa Allah yang di surga, siapa Bapa yang memelihara itu. Dan ketika konteks ini kita bawa di dalam kehidupan kita saat ini, maka kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat-umat Allah yang ada di gereja ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang dalam tanda kutip Yahudi zaman ini. Ya. Kita orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Kita orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus, saudaraku. Ya. Jadi ketika Yesus ingin berbicara kepada kita hari ini, maka Yesus ingin bilang bahwa, hai Pak Bayu, hai Kapten Hari, jangan menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan hidup hanya mengutamakan makan, minum, dan pakaian. Saudaraku, Tuhan ingin bilang bahwa makanan, minuman, pakaian, kekayaan, jabatan, liburan, seks, kesenangan, prestasi, itu adalah kebutuhan utama yang paling dicari, terutama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita punya hidup hanya untuk mencari hal-hal seperti itu yang utama, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Apa bedanya? Orang lain juga yang tidak kenal Tuhan, ateis juga, penjahat juga, mencari hal yang sama. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-33. Ya. Apa yang membedakan orang percaya, apa yang membedakan kita yang sudah dikuduskan dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Ayat ke-33 dikatakan oleh Tuhan, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ini adalah tipe manusia yang kedua, yaitu tipe anak-anak Allah. Mereka adalah orang yang mengutamakan untuk mencari kerajaan Allah lebih dulu sebelum mencari makan, minum, dan pakaian. Seperti apa mengutamakan Allah di dalam hidup kita? Saya ingin mengajak kita sedikit lebih jauh mundur, ya. 500 tahun sebelum Masehi, ya. Saya ingin kita melihat pembacaan ini di dalam kitab Hagai 1 ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan Hagai 1 ayat 2 dan 8. Ini pembacaan di Hagai ini berbicara sama dengan pembacaan di Matius 6 ini. Dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di sini, ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa Hagai, ya, Hagai adalah nabi yang melayani itu sekitar 520 tahun sebelum Masehi, ya. Dan pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Sehingga bangsa Israel itu ditawan. Tapi kemudian ada bangsa Persia mengalahkan bangsa Babel. Sehingga orang-orang Israel yang ditawan tadi di Babel disuruh pulang. Pulang kembali ke kampung halamanmu di Yerusalem. Dan pembacaan kita ini, kita akan melihat bahwa Hagai 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 bicara tentang apa yang terjadi di Yerusalem ketika orang-orang Israel itu kembali ke kampung halaman mereka. Mari kita lihat Hagai 1 ayatnya yang ke-2. Kita baca, ya. Saya akan bacakan bagi kita. Hagai 1 ayat yang ke-2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kita stop dulu sampai di situ, saudaraku. Jadi kita di sini melihat bahwa bangsa Israel
Yang sudah pulang dari pembuangan kembali ke kampung halamannya, mereka kemudian mulai membangun kehidupannya. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat yang keempat, mereka mulai membangun rumahnya. Memberikan rumah yang terbaik, membangun rumah mereka. Tapi Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena mereka masih membiarkan bait Allah, rumah Tuhan berantakan, masih reruntuhan dikatakan ya. Kenapa mereka biarkan itu masih menjadi reruntuhan? Di ayat yang ke-6 adalah ayat yang menarik bagi kita ya. Dikatakan begini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kamu makan ya, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Kenapa orang-orang Israel yang sudah pulang ke Yerusalem tidak mengutamakan membangun bait suci? Karena mereka terpaku pada 3 kebutuhan dasar mereka, yaitu makan, minum, dan pakaian. Saudaraku, di zaman perjanjian lama, bait suci itu melambangkan persekutuan. Bahwa keagamaan, aktivitas keagamaan sentralnya itu ada di bait suci. Disitulah orang melakukan penebusan dosa dengan mengorbankan hewan, orang datang untuk berdoa, orang datang untuk mendengar firman Tuhan, orang datang untuk bersekutu. Di dalam perjanjian lama, gereja atau bait suci itu menjadi pusat keagamaan, pusat orang-orang Israel untuk bersekutu satu dengan yang lain. Jadi ketika mereka datang, mereka merasa tidak penting untuk membina persekutuan dengan Tuhan. Yang mereka rasa paling perlu mereka lakukan adalah makan, minum, dan pakaian. Mereka sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan tegur mereka, dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin bilang bahwa oke, kamu sudah mencari kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh bangsa lain dan kamu melupakan Tuhan. Tapi saya masih mau mengasihi kamu kalau kamu mau berbalik dan mengutamakan Tuhan, membangun tempat persekutuan dengan Tuhan. Utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku, apa hubungannya firman ini bagi kita yang hidup di zaman ini? Saya akan membagikan 2 poin tentang mengutamakan Tuhan. Seperti apa di zaman kita ini? Yang pertama adalah melalui pembacaan Hagai dan juga pembacaan lainnya. Yang pertama adalah Allah ingin kita mengutamakan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Dia. Sekali lagi saya ingin katakan, ketika kita bicara tentang bejana, kekudusan yang mengutamakan Tuhan, maka Allah ingin kita mengutamakan Dia melalui persekutuan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, di zaman ini pun kita terpanggil untuk membangun bait Allah yang mungkin selama ini sudah menjadi reruntuhan. Di zaman ini ketika kita melihat ada banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan, membiarkan persekutuan dengan Tuhan, bait Allah itu menjadi reruntuhan, maka kita terpanggil untuk membangun bait Allah itu. Di mana bait Allah itu? 1 Korintus 3:16 katakan tadi bahwa kamu adalah bait Allah. Karena itu kamu harus membangun bait Allah di dalam dirimu. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun mesbah doa dalam kehidupan pribadi kita. Mengutamakan saat teduh. Mengutamakan pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan doa, pembacaan firman Tuhan secara pribadi, maka kita akan dikuatkan menjadi bejana yang dikuduskan. Dimanapun kita pergi ketika ada godaan untuk berselingkuh misalnya, kita dikuatkan oleh firman. Firman bilang tidak. Kita dekat dengan Tuhan sehingga kita tidak mau melakukan itu. Kita digoda untuk pindah keyakinan karena jabatan. Kita digoda untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tetapi, saudaraku, kalau seandainya kesibukan kita setiap hari yang berhubungan makan, minum, dan pakaian
ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita, dan kita pergi bekerja, kita pergi sekolah, kita beraktivitas tanpa berdoa dulu di hadapan Tuhan, maka kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau pekerjaanmu saat ini, kalau aktivitasmu saat ini, kalau pendidikanmu saat ini membuat kamu terlalu sibuk dan kamu melupakan Tuhan, karena kamu mau mencari prestasi, mencari uang dan lain sebagainya, maka kamu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan usaha kita, sebelum kita memulai sesuatu, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita doakan di hadapan Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita memiliki satu keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Dan bahkan saudaraku, Allah ingin supaya kita mengembangkan persekutuan bait Allah itu bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga di dalam lingkungan yang lebih besar lagi, di dalam keluarga kita. Saudaraku, saya dibesarkan dengan keluarga yang berfokus pada materi. Ya. Setiap hari persoalan yang terjadi di rumah kami adalah uang, uang, dan uang. Ya. Gaji ayah saya, gaji ibu saya juga bekerja, dan masalah konflik adalah uang. Wah, ayahmu itu kalau gajian tidak pernah kasih ibu. Ya. Selalu dipakai sendiri, nggak tahu uangnya kemana dan lain sebagainya. Kamu harus cari uang, dan uang. Ya. Itu dulu ya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang prioritas utama adalah menjadi kaya. Karena itu ibu saya bilang, kamu harus masuk teknik sipil supaya ikut proyek dan lain sebagainya. Bapakmu kerja di pekerjaan umum, kakakmu juga jadi begini. Wah, sudah diatur gitu ya. Bahwa prioritas utama saya uang. Jadi ketika saya selesai kuliah, saya kerja di konsultan, dan betul pikiran saya yang utama adalah bagaimana saya dapat uang. Dapat proyek, aduh gimana saya ambil uangnya ini, gimana ya cara saya main sedikit-sedikit gitu ya. Karena uang menjadi prioritas utama saya. Tapi kemudian saya merasa jenuh gitu. Kenapa? Karena uang ternyata tidak memberikan kepuasan, kebahagiaan. Apalagi dengan cara-cara seperti itu. Dan kemudian Kapten Dian ingatkan lagi, ingat janjimu dulu untuk jadi opsir. Dan saya kemudian meninggalkan pekerjaan saya dan menjadi opsir gitu ya. Dan berubah banyak pola pikir saya di dalam pelayanan ini. Saudaraku, jangan besarkan anak-anak kita untuk memprioritaskan uang, keberhasilan, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa semua orang tua pasti senang anaknya berhasil gitu ya. Tetapi ingat, untuk mengajarkan anak-anak kita, yang utama mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Supaya dia menjadi anak yang bertumbuh dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ingat tadi ya, bahwa manusia adalah seorang pencari. Dia akan terus mencari. Anak kita, anak muda ini sedang mencari. Dan di dalam hati kita ada lubang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus, yang hanya bisa diisi oleh relasi dengan Tuhan. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, saya ingin mengilustrasikan ya. Alkitab bilang bahwa pengejaran akan harta itu sia-sia ya. Kita kasih nilai 0. Semua kesenangan kita kasih nilai 0, oke? Mobil baru itu 0 ya. Tidak ada nilainya ya. Rumah besar dan mewah itu 0. Saudara kasih nilai. Saudara bilang 0 atau 1 ya. Supaya saya tidak bicara sendiri ya. Istri yang cantik itu nilainya apa? 0 ya. Liburan ke luar negeri nilainya 0 ya. Mobil Mercy, mobil BMW yang mewah itu nilainya, Alkitab bilang semua harta dan kesenangan itu nilainya 0. Tapi Alkitab bilang mari kita mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan. Yang utama berarti nomor 1. Jadi Yesus itu adalah nomor 1. Nah sekarang saudaraku ya, kalau saudara punya harta sebanyak apapun juga, maka itu nilainya 0. Tapi 0 ini ada nilainya tidak? Secara matematika ada ya, tetapi secara nilai untuk barter atau bertukar, maka 0. Tapi ketika saudara tempatkan Yesus yang 1 tadi di depan semuanya, maka 0 tadi yang tidak ada nilainya itu akan bernilai, saudara. Kalau saudara punya 0,6 itu tidak ada nilainya, tapi ada 1 di depan, maka saudara punya 1 juta. Kalau saudara punya banyak lagi 0, ketika Yesus yang di depan, maka itu menjadi nilai yang besar.
Carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika Yesus kita tempatkan di depan, maka kebahagiaan itu, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, posisi yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, itu akan menjadi berarti. Carilah dahulu Tuhan Yesus, maka semuanya yang berarti. Yang terakhir, yang poin kedua adalah bagaimana mengutamakan Tuhan, menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan adalah Allah ingin kita mengutamakan Tuhan di dalam hubungan kita dengan sesama. Saya akan mengajak lagi kita membaca satu pembacaan yang berkaitan dengan Matius 6 ini, yaitu di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40 ya. Matius 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Ini juga pembacaan yang menarik apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Saya langsung bacakan kepada Bapak Ibu saja ya. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Penting ini ya. "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35 dan 36 jadi ayat penekanan kita yang sangat penting. "Sebab ketika aku lapar," bicara tentang apa lapar? Makan. "Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian." Saudaraku, ini sangat terkoneksi dengan Matius 6 tadi yang kita baca. Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu berikan aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Kalau di dalam Matius 6 ayat 33 tadi, Yesus ingin bicara tentang kita harus mengutamakan Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan secara relasional. Maka di dalam ayat Matius 25 ayat 35 dan 36 ini, Tuhan Yesus ingin mengajar kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Makan, minum, dan juga menjadi pakaian. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-34, kalau kita baca ya, tadi kita diajar, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Seperti apa kerajaan Allah itu? Dan di ayat 34 Yesus bilang begini, terimalah kerajaan. Ya, kerajaan Allah tadi ini, terima nih kerajaan yang disediakan untuk kamu. Kenapa kita dikasih kerajaan? Karena Yesus bilang, ya, Yesus bilang di dalam ayatnya yang ke-42 dan 43, sebab ketika aku lapar kamu tidak, ayat yang 40 ya, dikatakan Tuhan Yesus begini, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terimalah kerajaan ini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana cara mencarinya? Kamu akan diberikan kerajaan itu kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina ini, kata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Cukupkanlah makanan mereka, cukupkanlah minuman mereka, cukupkanlah pakaian mereka, berikan mereka perhatian dan berikan mereka kasih supaya mereka dapat merasakan kehangatan kasih Tuhan. Nah, saudaraku, menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang doa, persekutuan, membaca kitab suci, tidak hanya berbicara tentang melayani di gereja, tetapi itu lebih jauh berbicara tentang membuktikan iman kita, mengaplikasikan iman kita kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, minuman, dan juga pakaian. Cara-cara untuk melakukan pertumbuhan iman di gereja itu penting, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita menjangkau orang yang ada di luar sana. Kita harus memikirkan bagaimana misi kita lintas batas. Kita harus memikirkan bagaimana supaya gereja itu sendiri tidak hanya ada di sini di hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu kita menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana gereja kita bisa berdampak bagi masyarakat dan lingkungan kita. Saudaraku, kekudusan itu seperti dua buah sisi mata uang, koin ya. Koin sebelahnya adalah hati yang tertuju kepada Allah, persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Dan poin yang kedua adalah tangan kita yang terulur kepada sesama,
Kekudusan adalah heart to God and hand to man. Hati kepada Tuhan dan tangan yang terulur kepada sesama. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan? Bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan adalah bejana kekudusan yang mengutamakan Tuhan di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Saudaraku, di dalam khotbah ini saya tidak ingin mengatakan bahwa kerja keras kita itu salah. Kerja keras kita itu sia-sia, jangan bekerja ya. Kenapa? Karena kerja keras itu adalah bukti dari iman kita. Tetapi saya ingin mengatakan ada janji bagi saudara yang sudah bekerja keras. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu, Kapten? Saya tidak tahu. Saudara yang paling tahu kebutuhan saudara saat ini. Apa semua kebutuhan saudara saat ini yang sedang saudara gumulkan, yang sedang saudara perjuangkan, yang sedang saudara doakan? Apa kebutuhan-kebutuhan terdalam yang mungkin orang lain tidak tahu, yang hanya saudara yang berdoa dengan air mata di hadapan Tuhan? Saya ingin katakan janji Tuhan, ketika saudara mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu yang saudara doakan setiap malam, yang sedang saudara khawatirkan dan lain sebagainya, semuanya itu Tuhan bilang akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudara, keutamakanlah Tuhan. Semuanya itu. Dengan caranya yang ajaib. Dengan pemeliharaannya. Karena dia Bapa. Tidak ada seorang Bapa yang akan meninggalkan anaknya. Tidak ada seorang Bapa yang akan menyakiti anaknya. Dia akan memelihara dan mencukupkan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan lagi untuk menjadi bejana yang mengutamakan Tuhan. Saya melihat vas bunga bejana yang dibuat, yang digunakan ya, yang indah dipakai ya. Jadi bejana ini dibuat dengan begitu luar biasa, kemudian dibuat tidak hanya untuk disimpan di gudang, tetapi dibuat untuk digunakan saudara-saudara ya. Dipakai, dan saat ini dipakai untuk meletakkan bunga-bunga ini. Sehingga bejana ini berfungsi, berguna, menjadi indah. Nah saudara-saudara, hari ini ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk menggunakan waktu teduh sejenak. Untuk datang kepada Tuhan, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Untuk meminta Tuhan memampukan kita lagi untuk menjadi bejana yang mengutamakan Tuhan, yang mengutamakan penjunan yang sedang membentuk, yang telah membentuk kehidupan kita masing-masing. Satu pujian, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita naikkan pujian ini, lalu kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa di bangku anugerah, atau saudara mau berdoa dari tempat duduk saudara-saudara, merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan juga berdoa dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Mari kita gunakan kesempatan ini buat Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya.
saudara-saudara sekalian, saya beri kesempatan saudara untuk menggunakan waktu ini untuk berdoa. Izinkan saya untuk menyanyikan pujian ini, dan saya mempersilahkan saudara-saudara untuk menggunakan waktu ini bersama dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bolehkah saya memohon Kolonel Widiawati Tampai akan berdoa bagi kita semua. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tertunduk. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami dari firman-Mu, dari isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kami mengutamakan Tuhan. Betapa pentingnya kami mencari dahulu kerajaan Allah, mencari kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya Tuhan bukan saja berkat-berkat secara jasmani, tapi banyak berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tolonglah kami masing-masing, baik yang ada di rumah kami maupun kami yang ada di gereja ini. Kiranya kehidupan kami adalah bejana-bejana yang memuliakan nama Tuhan. Bejana-bejana yang mengutamakan Tuhan, sehingga bejana kami selalu terisi. Bejana kami selalu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, seringkali kehidupan kami penuhi dengan hal-hal yang mengutamakan kehendak daging kami. Oleh karena itu Bapa di surga, pada kesempatan ini kiranya Engkau menguduskan kami lagi, agar ketika kami pulang ke rumah kami pulang dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah kedua hamba-Mu yang telah memimpin dan juga menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah berkat surgawi terus nyata dalam hidup mereka, rumah tangga dan keluarga. Teristimewa bagi Abel yang hari ini boleh pulang, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah pulihkan dia, dan dia bisa mengikuti lagi kegiatan belajarnya dengan pertolongan Tuhan dan berkumpul bersama keluarga. Kami sekalian yang ada pada kesempatan ini, baik di rumah maupun kami yang ada di tempat ini, Tuhan juga memberkati kami. Mereka yang sudah berdoa di tempat duduk
tempat duduk mereka, bahkan datang ke tempat altar Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu. Saudara sekalian, kita melanjutkan ibadah kita. Sebelum meninggalkan rumah Tuhan, kita juga mendapatkan kehormatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sumber berkat yang sudah memberkati kita. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 249. Kita nyanyikan dan kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Engkau telah memanggil aku mengabarkan Injil-Mu. Engkau mau memakai aku menyatakan kasih-Mu. Ini tugas panggilanku, inilah kesaksianku. Tuhan tolong usahaku membawa berita-Mu. Kita naikkan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita memberikan persembahan kita. Engkau telah memanggil aku, Engkau mau memakai aku, menyatakan kasih-Mu. Ini tugas panggilanku, inilah kesaksianku. Usahaku membawa berita-Mu. Bila kasih-Ku berkurang dan misiku pun gagal, Engkau menyadarkan aku dan meteraikan janji-Ku. Biar ku dengar suara-Mu, biar mataku terbuka. Sekarang aku mau taati segala perintah-Mu. Tuhan, bebaskanlah aku dari roh cinta diri. Baharuilah dalamku roh kasih yang sejati. Tugasku menolong jiwa yang membutuhkan kasih. Ini tujuan hidupku, kerinduan hatiku. Musik tetap dimainkan sambil persembahan masih dijalankan. Kemudian nanti Bunda Sari akan menaikkan doa syafaat untuk pokok-pokok doa kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Ibu Sari Barani akan langsung menaikkan doa syafaat dan juga persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau kami memberi, dapat kami memberi, itu karena Tuhan begitu mencintai akan kehidupan kami. Tuhan pakai persembahan kami ini Tuhan, walaupun kecil Tuhan, tetapi kami percaya kalau kami memberi dengan sepenuh hati kami, dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan, persembahan yang kecil ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di Korps 3 Bandung ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati. Kami datang kepada Tuhan untuk memanjatkan pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, secara pribadi kami tidak tahu keadaan mereka pada hari ini Tuhan. Tapi kami mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menjamin akan kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa janji Tuhan di dalam Mazmur 27 bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan. Itulah janji Tuhan yang Tuhan selalu mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa jikalau kami jauh daripada Tuhan, kami akan hancur, tetapi kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang hidup sanggup akan memberkati kehidupan kami. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini, yang ada di rumah maupun ada yang di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa di saat kami bersatu hati berdoa pada pagi hari ini Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menjamah di bagian-bagian yang sakit Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bahwa kami dapat melihat anak kami Abel, bahwa hari ini telah dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatu boleh terjadi Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah menjanjikan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan anak kami Abel ini Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati akan pendidikannya, kiranya Tuhan akan selalu menjangkau akan kehidupan anak ini Tuhan. Biarlah masa depan anak ini ada di dalam tangan Tuhan. Berkati bagi adiknya Duta yang pada saat ini menjaga di rumah sakit, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan dan kekuatan. Kami percaya bahwa Allah akan ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Bapa di surga, berkati bagi Komisioner Watilete dan teman dan saudara-saudara kami yang lain. Kami tahu Tuhan bahwa di saat kami jauh dari mereka, kami tahu bahwa jangkauan Tuhan akan ada bersama-sama dan memberkati kehidupan mereka. Berkati bagi opsir pemimpin kami di Korps 3 Bandung ini Tuhan, Bapak dan Ibu Mayor Handoko, beserta kedua putra dan putrinya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini kami dapat melihat Allah begitu luar biasa, cakap memelihara kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap prosedur-prosedur yang harus mereka lalui, kesehatan dan kekuatan Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan kepada kami bahwa kami selalu harus bersyukur dan bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini biarlah kami dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan kepada kami. Bapa di surga, berkati bagi setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa kesehatan dan kekuatan Tuhan akan berikan kepada mereka, sehingga modal kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, kami dapat melakukan pelayanan kami, baik kami yang sudah bekerja, yang masih dalam pendidikan, biarlah kami dapat melalui semuanya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Berkati bagi kami semua Tuhan, walaupun kami kadang-kadang harus kami tertatih dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa
Allah telah berjanji bahwa Engkau akan menggendong kami, Engkau akan menjadikan kami bejana yang indah. Tuhan Yesus, tinggallah beserta dengan kami sepanjang hari ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, berkati bagi acara sekolah minggu yang akan berlangsung hari ini Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah di masa saat ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, mengarahkan kepada anak-anak kami bahwa mereka harus bertanggung jawab dalam kehidupan mereka dan mereka harus menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat melihat anak-anak kami begitu luar biasa dan antusias dalam menghadiri akan sekolah minggu. Berkati bagi kakak-kakak GSM, kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah kami dapat melayani anak-anak kami dengan pertolongan Tuhan dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, kami dapat melayani anak-anak kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami berterima kasih banyak untuk dukungan dari pelayanan dari semua yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Untuk pemain tamborin kita, personil baru, puji Tuhan, sudah bisa bergabung dalam permainan tamborin khusus bagi Kesya dan Yolanda ya. Terima kasih Kakak Dinda dan Kak Hana yang sudah tolong bimbing. Terima kasih untuk Mas Tino dan Mas Patar di atas. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga untuk personil dari Koros 2 Bandung yang bersedia untuk dipinjam untuk melayani bersama Alan Harinei. Terima kasih untuk kandidat Sainal juga, dan terima kasih untuk semua kita yang telah mengambil bagian. Pengumuman disampaikan oleh Opsir Koros. Ya, untuk pengumuman pada minggu yang akan kita jalani, ini sudah tanggal 23 Januari. Ibadah sekolah minggu, sesudah ibadah sucian ini akan dipimpin oleh para guru sekolah minggu, kemudian PKP akan dipimpin oleh Mayor Jonggi Sibarani. Pada hari Jumat ada ibadah PKW jam 4 sore akan dipimpin oleh Ibu Diana Lesmana dengan ayat Mas kelimpahan atau berlimpah. Ibadah GPS jam 7 malam akan dipimpin oleh PS Satri dan PS Patar. Kegiatannya adalah doa. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari, doa pagi akan dipimpin oleh Bendahara Korops Ibu Vera Ismail. Dan malam hari ada persiapan untuk ibadah, di mana tim musik, singer dan multimedia akan mengadakan latihan bersama. Demikian untuk kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, karena kalau nggak salah jam kita ini cepat 1 jam kalau nggak salah. Baiklah, kita akan menerima doa berkat. Saya akan bacakan janji Tuhan untuk kita, kemudian saya akan berdoa berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati kita dan kita dengarkan janji Tuhan. Kata Tuhan kepada kita hari ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan berkati.